Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Melanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab amris shaim bihifdzi lisanihi wa jawarihihi anil mukhalafat wal musyatamah wa nahwiha. Hadis yang kedua, Imam Nawawi rahimahullah mengutip atau menukil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Kata Imam Nawawi, wa anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Dari Abi Hurairah, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada, siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, qaul perkataan, zur atau zaur, para ulama mengartikan kadzib atau bohong, atau segala perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Segala perkataan yang bertentangan dengan aturan agama Islam, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian wal amala bihi, perbuatan zaur atau perbuatan zur, perbuatan bohong, perbuatan batil, perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari menambahkan kata wal jahla. Dalam riwayat di Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan tambahan untuk man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla. Al jahl artinya perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat. Para ulama mengatakan semua maksiat, semua bentuk maksiat itu masuk dalam kata al-jahl. Karena maksiat itu apapun bentuknya tidak memberikan manfaat untuk pelakunya, baik di dunia apalagi di akhirat. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, orang yang melakukan itu di saat dia saum, orang yang berkata bohong, berlaku tidak benar, tidak baik, melakukan perbuatan sia-sia, maksiat, pada saat dia saum, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Falaisa lillahi hajatun." Maka Allah tidak butuh apanya?
fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya saum yang dia lakukan itu, yang utamanya saum itu apa? Meninggalkan makan dan minum dan hubungan suami istri. Dia meninggalkan itu. Tapi perbuatannya itu menjadi tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Kenapa? Karena yang pertama, seorang yang sedang saum, sesungguhnya dia selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah keistimewaan saum dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Di mana masa hubungan seorang hamba dengan Allah itu cukup lama. Dari sejak subuh sampai maghrib. Hubungannya itu lama. Coba bandingkan dengan sholat. Orang sholat, dia dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dia menyambungkan batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung itu apa bahasa sekarang istilahnya? Nyambung. Connect ya. Connect. Dia menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat itu, ada yang sambungannya kuat terus. Ada yang sambungannya kadang melemah karena lihat sana, lihat sini. Nyambung lagi. Nyambung lagi. Nyambung lagi. Ya. Ada yang nyambung sebentar. Allahu Akbar. Nyambung. Kemudian pikirannya kemana-mana. Sudah putus. Sampai Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ini? Nggak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang yang sholat itu, begitu dia Allahu Akbar, hatinya nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari takbiratul ihram, baca iftitah, Al-Fatihah, ayat atau surah, ruku, iktidal, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi, Al-Fatihah lagi, dan seterusnya sampai salam. Itu seharusnya hatinya connect terus. Connect terus kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia bisa seperti itu, ya, dalam sholat hatinya selalu menyambung karena dia merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cuma berapa menit sholat kita? Sholat subuh berapa menit? Sholat subuh berapa menit? 10 menit. Sholat duhur berapa menit? Barusan berapa menit? 5. Lebih 5. Asar berapa menit? Maghrib berapa menit? Isya berapa menit? Kalau dijumlahkan semua yang 5 kali itu berapa menit? Seandainya setiap sholat itu 10 menit, berarti cuma 50 menit. 50 menit hati kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya. Seharusnya. Nah sekarang, orang saum. Orang saum, dia menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sejak kapan? Sejak dia sahur. Bismillah. Makan, sahur. Makan apa? Kurma. Makan apa? Nasi. Makan apa? Kerupuk. Makan apa? Daging ayam. Makan apa? Daging telur. Daging telur. Daging ayam komplit, telur. Dia berniat, saya makan supaya saya kuat saum. Lillahi ta'ala. Nempel kan? Nyambung.
Nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sambungan ini kapan diputus? Kalau sholat tadi sambungannya takbiratul ihram diputusnya ketika salam. Ceret, putus tuh hubungan. Sementara orang yang saum dari subuh nyambungkan, kapan mutusnya? Mutusnya maghrib. Berapa jam itu? Berapa jam? Di kita aja. Subuh jam 4.41. Maghrib jam 6:06. Ya, berarti 13 jam 47 menit. 13 jam 47 menit. Itu seharusnya kita terus nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita connected people. Nah, kalau kata Nokia, connected people. Kalau dalam saum, connected men. Connected Muslim. Muslim yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan seperti itu, seharusnya seorang muslim itu tidak berani melakukan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang penting yang harus selalu dihadirkan oleh orang yang beribadah. Ketika dia beribadah, dia merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat, muka menghadap kiblat, tapi hati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika saum, menghadap apa kita? Badan kita bisa menghadap kemana-mana, ke barat, ke timur, utara, selatan, tidak masalah. Tapi hati kita selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ketika seseorang merasa dirinya selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia melakukan perbuatan seperti ini. Qauluz zur, amal zur, al-jahal, ya, atau dalam hadis sebelumnya musyatamah, menghina, mengejek, membuli, mustahil dilakukan oleh orang yang saumnya benar-benar karena dia merasa dia selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau hubungan ini dirusak oleh perbuatan-perbuatan ini. Ya. Maka bukan hanya yang disebutkan di sini, ya, tapi semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berani melakukannya. Karena apa? Dia sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan perbuatan yang asalnya halal. Saum itu meninggalkan sesuatu yang asalnya halal. Juga hanya beberapa saat saja, dari subuh sampai maghrib. Punya bala-bala halal, karoket halal, punya kelapa muda, punya kelapa muda halal, halal. Kalau beli halal. Tapi kenapa tidak dimakan? Haram. Tuh kok jadi haram? Makanan yang halal jadi haram. Kenapa? Karena Allah menuntut kita untuk meninggalkannya. Sudah terlatih. Kalau orang bisa meninggalkan yang asalnya halal karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sementara, maka sudah sepantasnya dia meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Bohong, berbohong.
Kapan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? 1 hari, 2 hari, 1 jam, 2 jam? Enggak, selamanya. Baik ketika kamu saum ataupun ketika kamu tidak saum. Menghina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Setiap saat, setiap waktu. Mencuri, membunuh, berzina, semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Kenapa kamu tidak bisa meninggalkan yang diharamkan padahal kamu terlatih untuk meninggalkan yang dihalalkan? Lalu haram sementara waktu. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang saum, paket saum dalam Al-Quran itu, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai sampai 187. Ya, ayat 183 ujungnya la'allakum tattaqun. Ayat 187 ujungnya la'allahum yattaqun. Ya. Ini tujuan dari saum. Kemudian lihat ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil its wa antum ta'lamun. Janganlah kalian memakan harta kalian, harta saudara-saudara kalian bil batil, dengan jalan tidak benar. Kenapa ayat ini muncul setelah saum? Ini munasabahnya. Ya, karena seorang muslim dengan saum itu terbiasa meninggalkan hal yang asalnya halal. Bagaimana dia berani melakukan sesuatu yang asalnya haram? Memakan harta orang lain. Makan harta maksudnya makan uang. Makan uang orang lain. Siapa di sini yang bisa makan uang? Hah? Ini bisa makan uang nggak? Coba bangunkan nih. Bisa makan uang? Bisa makan uang? Bisa makan uang? Bisa? Oh. Bisa, benar. Uangnya dibelikan makanan, kemudian makannya dimakan. Itu sama dengan makan uang. Nah, uangnya dari mana? Kalau uangnya dapat dari orang lain tanpa hak, artinya mengambilnya dengan tanpa izin, atau mencurinya, atau merampasnya, atau merampoknya, atau berbuat curang, ya, manipulasi, atau korupsi. Semuanya adalah bentuk perbuatan yang tidak sejalan dengan saum. Makanya sebenarnya kalau orang-orang muslim di Indonesia saja, ini jangan jauh-jauh, 80% penduduk muslim, penduduk Indonesia itu muslim, kalau semuanya saum, maka tidak akan ada yang curang. Ya. Tidak akan ada yang curang, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang mencuri, ya, tidak akan ada yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kebanyakan saumnya baru saum meninggalkan makan dan minum saja. Dan itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh yang seperti itu. Hanya meninggalkan makan minum, hanya lapar dan haus saja, sementara dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat. Allah tidak melirik. Allah tidak mempedulikan. Makanya laparnya, hausnya tidak bermanfaat.
Jadi hati-hati ya. Saum yang kita lakukan adalah saum yang menjaga kita dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.